Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, mari sama-sama kita mengawali pertemuan kita pada kali ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang itmamul harakat atau kesempurnaan harakat. Kesempurnaan harakat ini bagaimana harus kita praktikkan dalam membaca Al-Quran. Baik, next. Ya, berbicara mengenai kesempurnaan harakat, kita pasti berbicara tentang yang namanya huruf. Ya, berbicara yang namanya huruf. Huruf ini ada atau huruf alfabet Arab dari alif sampai ya, itu alif, ba, ta, za, jim, ha, kho sampai ya, itu ada yang berharokat, ada yang tidak berharokat atau kita kenal dengan namanya suku. Nah, ada huruf berharokat, ada huruf tidak berharokat yang dinamakan suku. Oke, apa itu huruf berharokat? Huruf berharokat adalah huruf alfabet Arab yang diberi tanda vokal untuk menunjukkan cara membacanya. Terdapat 3 harokat dasar, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Huruf berharokat dalam bahasa Arab memiliki fungsi yang sama dengan huruf vokal dalam sistem alfabet bahasa Indonesia. Jadi kira-kira seperti huruf di bahasa Indonesia itu ada A, I, U, E, O. Nah, kalau dia ketemu huruf itu maka dia bisa berbunyi hurufnya. Itu juga dalam bahasa Arab, dia hanya punya 3 bunyi secara dasarnya. Ada fathah, ada kasroh, dan ada dom. Fathah itu bunyi A, kasrah itu bunyi I, dhammah itu bunyi U. Nah, ya. Jadi huruf itu ketika dia berharokat artinya ada gerakan mulutnya. Nah, ketika dia fathah maka gerakannya fathah, A, fatahah, dibuka. Ketika dia kasrah dipecahkan, I. Ketika dia dhammah dikumpulkan, U. Nah, itu. Oke, next. Harakat. Nah, ini ada fathah, kasrah, dan dhammah. Seberapa lama durasi harakat itu? Durasi pengucapan huruf-huruf yang berharokat harus setara dalam satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan cara membaca. Nah, jadi cara membaca di sini cara membaca Al-Quran ya, bukan cara membaca hadis atau cara membaca Quran Arab dan lain sebagainya. Yang kita tahu dalam membaca Al-Quran itu ada tartil, tahqiq, tadwir, dan hadar. Ya. Jadi bagaimana durasinya itu? Fathah itu harus seirama satu harokatnya dengan yang lain. Jadi satu harokat untuk fathah harus sama durasinya dengan satu harokat untuk dhammah,
begitu juga satu harokat untuk kasroh. Jadi durasi pelafalan huruf yang berfathah sama dengan durasi pelafalan huruf yang berdhamma dan sama dengan durasi pelafalan huruf yang berkasroh, meskipun sifat hurufnya berbeda. Jadi misal ha dengan bu dengan ji, nah itu harus sama durasinya. Tidak boleh ha yang satu ha, satunya ji, satunya du. Nah itu ada yang agak lambat, ada yang agak cepat, ada yang cepat, tidak boleh. Jadi durasinya itu harus sama. Kalau kita membaca cara tartil berarti standar tartil. Kalau kita baca cara tahqiq berarti cara standar tahqiq. Ukuran satu fathah, ukuran satu kasroh, dan ukuran satu dhammah. Ya, itu untuk durasi. Sehingga dia seirama bunyi fathahnya atau bunyi kasrohnya dan bunyi dhammahnya. Okay, next. Apa itu fathah? Nah, jadi fathah dia alif qasirah. Fayazimu ayyakuna nutqu fathati mutabiqun nutqil alifi fazamanul fathati nisfu zamanil alifi ay zaman ta itu sama dengan ta. Jadi fathah itu merupakan alif pendek, sehingga pengucapan fathah harus sesuai dengan pengucapan alif, tetapi dalam durasi yang lebih singkat. Durasi pengucapan fathah adalah separuh dari durasi alif, artinya durasi ta sama dengan durasi ta. Maksudnya bagaimana? Jadi fathah itu kalau di kita ada tanda baris atas. Sebenarnya dalam kaidah penulisan itu bukan baris atas, tapi itu huruf alif yang diperkecil. Nah, jadi huruf alif itu kalau dia tegak satu, nah itu dibagi dua ukurannya. Nah yang bagi dua itu dimiringkan. Nah, ini alif dimiringkan ditaruh di baris atas. Jadi kalau kita menyebutnya untuk mempermudah pembelajaran, biasanya disebut garis atas. Nah, itu contoh yang namanya fathah. Kata fathah itu berasal dari bahasa Arab yang arti fataha. Fathah itu artinya dibuka atau membuka. Apa yang dibuka? Mulutnya dibuka, rahangnya dijauhkan. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, terbuka. Ya, jadi ketika ngaji ketemu huruf fathah, kesempurnaan harokatnya harus dibuka, jangan be, te, se, ja, dan semisalnya. Ya, cara membacanya dengan membuka mulut. Jadi kalau mulut tidak dibuka, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu tidak boleh, artinya tidak sempurna harokat. Yang kedua adalah kasrah. Kasrah itu adalah ya pendek, sehingga pengucapan kasrah harus sesuai dengan pengucapan ya, tetapi dalam durasi yang lebih singkat. Artinya tidak seperti bi, misal cukup i. Durasi pengucapan kasrah adalah separuh dari durasi ya, artinya durasi ti sama dengan durasi maksudnya durasi ti. Nah, dua fathah itu kalau kita bicara atau kita mengucapkan ti, nah itu sama dengan ti. Nah, itu dua harokatnya. Jadi begitu ya. Cara membaca kasrah itu dengan merendahkan rahang. Nah, ini kalau tadi terbuka direndahkan. I. Nah,
ikatan rahangnya, tutup. I. Nah, itu kasroh. Oke, selanjutnya dhammah. Dhammah ini adalah waw pendek, sehingga pengucapan dhammah harus sesuai dengan pengucapan waw. Pengucapan dhammah harus sesuai dengan pengucapan waw, tapi dalam durasi yang lebih ringkas. Durasi pengucapan dhammah adalah separuh dari durasi waw, artinya durasi tu. Nah, tu. Nah, itu sama dengan durasi tu. Kita bicara tu itu sama bicara tu 2 kali. Nah, itu ukurannya. Jadi kalau kita bilang tu, nah itu berarti sudah masuk 2 harokat. 1 harokatnya gimana? Tu, setengah dari tu. Gitu ya. Ini untuk mengenalkan harokat. Nah, jadi 1 harokat itu harus terpenuhi untuk mencapai kesempurnaan harokat. Ta, ti, tu. Nah, itu. Kalau 2 harokatnya ta, ti, tu. Nah, itu 2 harokatnya. 3 harokat, 4 harokat lebih dari situ. Demikian ya. Itu untuk dhammah. Cara membaca dhammah adalah dengan memonyongkan mulut. Nah, gitu. Dhammah. Dhamma yadhummu artinya mengumpulkan, dikumpulkan 2 bibirnya. U, bu, tu, su, ju, dan seterusnya. Oke ya, lanjut. Kemudian kondisi huruf selain harokat ya, harokat tadi ada 3, fathah, kasroh, dan dhammah. Ada yang namanya huruf itu sukun. Sukun itu kalau dilihat dari bahasanya dia bukan harokat, karena justru sukun itu adalah lawan kata dari harokat. Sukun itu diam, harokat itu bergerak. Jadi ketika sukun, nah itu bibirnya disukunkan, didiamkan, ditenangkan. Bagaimana bibir diam? Gini. Nah, kondisi bibir standar. Jadi huruf sukun itu diucapkan dengan pertemuan antara kedua ujung organ artikulasi, dan durasinya adalah waktu yang diperlukan untuk tabrakan tersebut. Durasi ini berbeda-beda tergantung pada kecepatan membaca dan sifat hurufnya. Misal durasi huruf mati yang bersifat rokhwah lebih panjang daripada huruf mati yang bersifat di antara atau sifat baini. Itu beda. Misal huruf ha mati dengan huruf ba mati, hak sukun dan bak sukun itu berbeda durasinya. Bah, nah itu sama bab, nah itu beda. Baj dengan bah, nah itu beda. Kemudian lagi ada yang gunnah, in, nah, in matinya ada di nah itu beda dengan yang huruf dia aliran hawanya. Misal tadi bas, nah, kemudian bat, stop di situ. Itu ya. Jadi huruf sukun itu tidak sama ketika dia antara satu dengan yang lainnya. Kalau huruf harokat tadi sama durasinya satu dengan yang lain. Fathah, kasroh, dhammah harus sama durasinya. Kalau dia ngambil durasi tartil berarti fathah, kasroh, dhammahnya ya cara tartil. Kalau dia ngambil tahqiq ya fathah, kasroh, dan dhammahnya cara tahqiq. Sedangkan kalau dia sukun ini enggak. Ya, durasi sukun itu berbeda-beda tergantung sifat hurufnya. Ya, lebih demikian.
kira-kira? Ini huruf sukun. Perlu diketahui bahwa huruf-huruf yang bersifat hanya diucapkan seketika, yaitu suara terhenti, yakni pada waktu pengucapan huruf tersebut. Adapun huruf selainnya bersifat memiliki durasi tertentu, di mana suara mengalir dalam waktu tertentu dan durasinya berbeda-beda tergantung pada sifat aliran tersebut. Nah, ini. Misal huruf O, huruf Dal, huruf Qaf, nah, itu kan berbeda berhentinya dengan huruf-huruf yang selain itu. Huruf Fa, huruf Sha misal itu beda dengan huruf Qaf. Misal Qaf sukun, yaqtulun, yaqtu. Nah, itu ada seperti pemangkas bunyi, yaqqa, stop bunyinya. Tapi kalau baf, kalau seandainya ada fa mati, agak lama bunyinya, muflihun, faulaika humul muflihun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan satu harokat fathah, setelahnya sukun, ada sin mati, sin sukun. Nah, itu durasinya berbeda dengan yang dia ada aliran hawa, yang tidak ada aliran hawanya. Demikian ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.